Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqitiyati bi fadli rabbina. Rabbun karim wa anta dzuhul qin adim fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idznillah. Wangzur ilayya sayyidi binabdarah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudaraku semuanya yang berbahagia, juga kepada kawan-kawan jamaah sholawat wahidiyah yang saya hormati dan pemirsa yang budiman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan ataupun membeberkan tentang sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah yaitu suatu amalan yang ditaklif ataupun disusun dikarang oleh beliau Mbah Kyai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, yang bertempat di Pondok Pesantren Kedongelo Al-Munadharah di Kediri, Jawa Timur. Sholawat wahidiyah ini disusun untuk membenahi umat masyarakat dari kebobrokan mental pada saat itu, dan sampai saat sekarang masih banyak yang mengamalkannya. Sholawat wahidiyah ini diamalkan oleh siapapun, tidak pandang bulu, baik itu seorang kiai, seorang ustadz, seorang pedagang, pengamen, pengangguran, ataupun bapak ibu, ataupun anak-anak, dan lain sebagainya. Bahkan sholawat wahidiyah ini sudah merambah, tidak hanya ada di Indonesia, tetapi sudah ada pengamal-pengamalnya yang ada di luar negeri. Sholawat wahidiyah ini boleh diamalkan oleh siapapun, baik itu orang Indonesia, orang Cina, ataupun yang lainnya, ataupun yang bukan Muslim, boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Jadi apabila ada seseorang menyampaikan bahwasanya amalan sholawat wahidiyah itu hanya boleh diamalkan oleh orang-orang tertentu ataupun orang-orang yang sudah mempunyai makom tertinggi seperti kiai ataupun para ustadz ataupun yang lainnya, itu sebenarnya tidak betul ataupun tidak benar. Ini perlu diluruskan. Karena apa? Karena sholawat wahidiyah ini bukan ditujukan untuk orang-orang tertentu. Tetapi amalan sholawat wahidiyah ini ditujukan dan diperbolehkan siapapun boleh mengamalkannya. Tidak harus memiliki ilmu keagamaan Islam yang tinggi ataupun faham tentang agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam lembaran sholawat wahidiyah ini sudah jelas bahwasanya sholawat wahidiyah ini boleh diamalkan oleh siapa saja, baik itu perempuan, tua, muda, dari aliran ataupun golongan dan bangsa manapun, tidak pandang bulu, boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Para Bapak Ibu yang berbahagia, apabila ada seseorang yang memahami ataupun menganalisa tentang amalan sholawat wahidiyah itu diamalkan oleh orang-orang khusus ataupun orang-orang tertentu, itu tidak benar. Karena amalan ini adalah bukan suatu amalan thariqah yang sifatnya pribadi ataupun rahasia yang harus dibaiat antara seorang murid dan seorang mursyid. Amalan sholawat wahidiyah ini bukan suatu amalan thariqah mutabaroh yang mempunyai sanad
dari berbagai syekh, guru dan lain sebagainya, di atas sampai ke jenjang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini adalah suatu amalan sholawat yang di situ sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berserta malaikat itu bersolawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang beriman bersolawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini pengertian daripada amalan solawat wahidiyah. Jadi pengamalan solawat wahidiyah itu jelas siapapun boleh mengamalkannya. Dan pemahaman tentang ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya ayyuhal ghaus salamullah, itu begini Bapak Ibu sekalian. Sedikit kita membicarakan tentang Sultanul Aulia. Bahwasanya di dunia ini tidak lepas ataupun tidak sepi yang namanya Sultanul Aulia, yaitu suatu pemimpin para wali yang jumlahnya para wali-waliullah itu ada 124.000 dan terbagi hingga menjadi beberapa bagian. Di antara para wali-wali Allah itu ada yang memimpin, yaitu biasa disebut di dalam pelajaran umum yaitu Sultanul Aulia, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi di dalam ajaran sholawat wahidiyah itu biasa disebut yaitu Al-Ghaus, seorang penolong. Jadi apa fungsi daripada Sultanul Aulia atau Al-Ghaus? Yaitu untuk menjaga keseimbangan bumi agar bumi ini tetap terjaga dan lestari. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya itu seorang waliullah itu yang tahu hanya seorang wali, la ya'rifu wali ilal wali, tidak akan pernah tahu dirimu dia seorang wali kecuali kalau dirimu itu seorang wali. Ini suatu anggapan yang menurut saya ini kurang tepat. Dikarenakan apa? Seseorang wali itu bisa menampakkan kepribadiannya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas fadl daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada siapa saja yang bersungguh-sungguh untuk mencari siapa beliau seorang Sultanul Aulia. Di dalam ajaran sholawat wahidiyah kita dikenalkan untuk mengenal seorang Sultanul Aulia dengan memperbanyak membaca ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Bapak Ibu yang berbahagia, dikarenakan banyak sekali pengamal-pengamal sholawat wahidiyah di berbagai daerah dan pengamal-pengamal sholawat wahidiyah yang diamalkan oleh baik itu anak-anak, orang remaja, orang dewasa ataupun orang non-muslim, maka di situ ada suatu pembinaan. Yang dimaksud adalah suatu pembinaan ini untuk mengontrol di mana ada pengamal-pengamal sholawat wahidiyah ini betul-betul terbina dan terdidik hingga betul-betul merasakan manfaat daripada amalan sholawat wahidiyah. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian,
bahwasanya suatu amalan sholawat wahidiyah itu siapapun boleh mengamalkannya, karena sholawat wahidiyah bukanlah suatu thariqah mutabaroh, tapi suatu amalan, suatu wiridan yang siapapun boleh mengamalkan tanpa pandang bulu, tanpa harus memilah-milah, bebas siapapun boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Dikarenakan di banyak sekali manfaat-manfaat daripada mengamalkan sholawat, diantaranya sudah tertulis di dalam kitab-kitab, yaitu disebutkan bahwasanya sholawat itu untuk mensucikan hati. Likuli syai'in toharatun wa ghuslun wa toharatun qulubul mu'min anisodai rodaili, yaitu dengan membaca sholawat. Setiap segala sesuatu itu ada pencucinya, yaitu untuk mencuci hati yang kotor, yaitu dengan membaca sholawat. Dan barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan menggantikan ataupun melipat gandakan dengan 10 kali lipat. Dan masih banyak keterangan-keterangan tentang amalan sholawat wahidiyah. Jadi maaf apabila Bapak Ibu sekalian, kalau ada mendengarkan baik itu fatwa dari para ustadz ataupun para kiai, kalau yang mengatakan bahwasanya amalan sholawat wahidiyah itu hanya diamalkan oleh para kiai, para guru-guru khos yang memahami tentang agama, itu tidak benar, ataupun itu sebenarnya pemahaman yang keliru. Jadi jelas bahwasanya amalan sholawat wahidiyah itu diamalkan oleh siapapun dan boleh diamalkan dan boleh diijazahkan kepada siapapun yang mau mengamalkan sholawat wahidiyah. Tidak perlu berbaiat diri ataupun tidak ada istilahnya rahasia-rahasia, dan siapapun boleh mengamalkannya. Demikianlah sedikit penjelasan tentang amalan sholawat wahidiyah. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihannya, nanti kita sambung pada kesempatan ataupun video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.